saya Imtasari, stambuk G701-18003. Di sini saya akan menjelaskan tentang obat ibuprofen. Nama resmi dari ibuprofen adalah ibuprofen. Nama lain dari ibuprofen adalah ibuprofen, ibuprofenac, ibuprofenox. Indikasinya dia pereda nyeri. Mekanisme kerjanya menghambat sistem prostaglandin dalam tubuh. Dosisnya 200-400 mg, tidak boleh melebihi 1200 mg per hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Purwanti, G701-18098. Di sini saya akan menjelaskan tentang obat parasetamol. Obat parasetamol ini sendiri merupakan obat bebas, yaitu dengan nama lain acetaminophen. Obat parasetamol merupakan obat yang digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri ringan, sedang maupun demam. Obat ini memiliki mekanisme kerja, yaitu bekerja langsung pada pusat saraf, yaitu menghambat prostaglandin. Dengan cara menghambat prostaglandin ini tersebut, maka akan mengurangi rasa nyeri ringan maupun sedang tersebut. Sedangkan untuk dosis pada parasetamol untuk manusia yaitu dewasa 500-1000 mg yang diberikan 4-6 jam per hari. Sedangkan untuk anak-anak di bawah 12 tahun yaitu 10 mg per kgbb yang diberikan tiap 4-6 jam per hari. Sedangkan untuk menentukan dosis dari hewan uji atau tikus putih yaitu dengan cara mengkonversi dosis atau berat badan manusia dengan dosis per berat badan hewan uji. Kemudian dicari volume pemberian atau stoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dara Alfia, stambuk G701-18092 dari kelompok 7 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai obat asetosal. Obat asetosal ini sendiri atau biasa disebut dengan obat aspirin memiliki indikasi yaitu meringankan rasa nyeri dan dapat menurunkan demam. Mekanisme kerja dari obat asetosal ini sendiri yaitu dia dapat menghambat enzim CHOX atau enzim sikloooksigenase sehingga tidak membentuk prostaglandin yang dapat menyebabkan inflamasi. Asetosal sendiri merupakan golongan obat antiinflamasi non-steroid dan juga efek samping yang dapat ditimbulkan dari obat sendiri yaitu salah satunya gangguan pada pencernaan. Dosis yang dapat diberikan pada obat ini yaitu 75 mg per hari dan untuk rasa nyeri dapat diberikan 3,4 sampai 3,6 gram per hari. Untuk rute pemberiannya sendiri yaitu dapat melalui oral maupun intraperitoneal. Oral yaitu dimasukkan melalui mulut hingga sampai di lambung. Kemudian kalau untuk intraperitoneal yaitu disuntikan atau diinjeksikan di bagian abdomen, di mana kepala pada hewan uji harus lebih rendah daripada abdomen. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, stambuk G701-18155. Jadi saya akan menjelaskan tentang rute pemberian obat antipiretik pada hewan uji. Alat yang akan digunakan pada percobaan ini yaitu sonde, timbangan hewan, labu ukur, gelas beker, Erlenmeyer, batang pengaduk, pipet volume, botol coklat, dan termometer. Sedangkan bahan yang akan digunakan yaitu Aquades, alkohol 70%, Dispo, NaCNC, Pepton, NaCl fisiologis 0,9%, koran, handscoon masker, tisu, dan kapas. Sedangkan obat yang akan digunakan itu ada parasetamol, ibuprofen, dan asetosal. Hewan yang digunakan pada percobaan ini yaitu tikus putih. Kemudian cara kerjanya itu disiapkan alat dan bahan, diambil tikus, diukur suhu awal melalui rektal sedalam kurang lebih 2 cm untuk mengetahui suhu awal sebelum diinjeksi ragi. Kemudian
diberikan ragi secara subkutan. Jadi cara pegangnya itu tikusnya ditarik bagian tekuk, kemudian diberikan injeksi secara subkutan menggunakan ragi. Jadi diambil kapas alkohol yang telah diberikan alkohol 70% dan disapu pada area yang akan diinjeksi. Jadi tikusnya ditarik bagian tekuk dan dispo yang telah berisi ragi diinjeksi pada tekuk di bawah kulit pada leher tikus, kemudian dimasukkan. Setelah itu ditunggu hingga 5 menit dan diukur suhu pada rektal. Kemudian pada rute pemberian intraperitoneal ini menggunakan larutan NaCl fisiologis 0,9%. Jadi cara pegang tikus itu dijepit leher tikus dengan jari telunjuk dan jari tengah seperti ini agar tikus tidak melakukan banyak pergerakan dan meronta pada saat diberikan perlakuan. Kemudian diambil kapas yang telah dibasahi alkohol dan diusap pada daerah yang akan disuntikan. Kemudian disuntikan dengan posisi kepala lebih rendah pada abdomen agar jarum suntik tidak mengenai kandung kemih dan menghindari penyuntikan pada hati dan organ bagian dalam, dan sejajar dengan paha seperti ini, dan disuntikan larutan NaCl fisiologis 0,9%. Kemudian suhunya diukur pada menit ke-5, 10, 15, 20, 25, dan 30 setelah perlakuan, dan diamati suhu tubuh pada tikus. Sedangkan pada rute pemberian oral, obatnya ini ada 4, yaitu NaCMC, paracetamol, ibuprofen, dan aspirin. Kemudian diambil obat tadi menggunakan sonde dan tikus dipegang dengan cara dijepit lehernya menggunakan jari telunjuk dan jari tengah, dan kaki tikus dijepit dengan ibu jari dan jari manis sehingga menyilang agar tikus tidak banyak bergerak atau berontak pada saat perlakuan. Setelah itu dimasukkan sonde pada bagian samping mulut, tempatkan pada langit-langit mulut agar tikus dengan perlahan-lahan sampai ke dalam esofagus, dan cairan aqueous diberikan. Alasan perlakuan ini yaitu agar tidak melukai organ pada tikus dan sonde bisa masuk dengan baik dan benar. Kemudian diukur suhu pada menit ke-5, 10, 15, 20, 25, dan 30 setelah perlakuan, dan diamati suhu tubuhnya. Jadi alasan digunakannya ragi yaitu untuk meningkatkan suhu tubuh pada tikus karena mikroorganisme yang terdapat pada ragi merupakan benda asing pada sistem kekebalan tubuh yang mengakibatkan demam. Jadi alasan digunakannya NaCl fisiologis 0,9% itu karena mempunyai mekanisme kerja sebagai sumber air dan elektrolit tubuh. Alasan digunakannya NaCMC ini sebagai kontrol negatif, yaitu sebagai bahan pembawa sehingga dapat dibandingkan bahwa bahan pembawanya tidak memberikan obat. Sedangkan digunakannya obat paracetamol, ibuprofen, dan aspirin ini dilihat dari indikasinya yaitu dapat digunakan sebagai penurun demam yang diakibatkan oleh si ragi tadi yang disuntikan pada tikus, dan juga digunakan sebagai kontrol positif. Baik, itulah penjelasan tentang antipiretik dari kelompok 7, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.